Pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kepala kita setiap detiknya? Coba bayangkan ini. Otak manusia, organ seberat kira-kira 1,5 kilogram, ternyata bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Memang kecil, tapi sangat kuat. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini fakta. Di balik tengkorak kita, ada sebuah mesin biologi super kompleks yang terus bekerja tanpa henti. Bahkan saat kita tidur, seperti kota yang tidak pernah tidur, otak kita adalah pusat kendali yang luar biasa sibuk. Setiap detik, tanpa kita sadari, otak kita memproses jutaan sinyal dari seluruh tubuh. Otak mengatur detak jantung, pola napas, gerakan tangan saat memegang ponsel, hingga emosi kompleks yang seringkali sulit kita pahami. Dia adalah sutradara di balik layar kehidupan kita, memastikan semua sistem berjalan dengan semestinya, dari hal-hal otomatis seperti mengedipkan mata, hingga proses rumit seperti memahami kalimat yang sedang saya ucapkan ini. Semuanya diatur oleh otak. Dia adalah superkomputer pribadi yang kita bawa kemana-mana. Namun, ada satu hal yang cukup ironis. Dengan kekuatan sebesar itu, dengan energi yang mampu menciptakan dan memproses informasi tanpa batas, kita seringkali manoneakonia untuk hal-hal yang tidak penting. Kita menggunakan superkomputer ini untuk memikirkan skenario-skenario negatif yang belum tentu terjadi. Kita membiarkan energi berharga itu terkuras habis hanya untuk overthinking, cemas berlebihan, dan terjebak dalam drama internal yang kita ciptakan sendiri. Coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu mengirim pesan penting dan terus-menerus mengecek ponsel? Menunggu balasan, baru 2 menit berlalu, tapi otak kita yang super kreatif itu sudah berhasil menciptakan 13 skenario buruk yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Mulai dari mungkin dia marah sama aku, hingga jangan-jangan ponselnya hilang, dan pesanku dibaca orang lain. Energi yang seharusnya bisa dipakai untuk belajar hal baru atau mencari solusi, malah habis untuk menciptakan kekhawatiran fiktif. Kita punya Ferrari di garasi, tapi kita hanya memakainya untuk berputar-putar di komplek perumahan. Bayangkan betapa hebatnya jika energi itu kita alihkan. Jika kekuatan prosesor super cepat di kepala kita tidak lagi dipakai untuk mengkhawatirkan chat yang belum dibalas atau komentar negatif di media sosial, melainkan untuk hal-hal yang benar-benar membangun diri kita. Pikirkan tentang ini. Energi yang sama yang kamu gunakan untuk cemas selama 1 jam, bisa kamu pakai untuk membaca beberapa bab buku, belajar skill baru dari video tutorial, atau merencanakan langkah nyata untuk mencapai mimpimu. Potensinya ada di sana, menunggu untuk diarahkan. Ini bukan berarti kita harus berhenti merasa atau berpikir. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi lebih sadar kemana arah pikiran kita. Saat kamu merasa mulai terjebak dalam lingkaran overthinking, coba berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apakah pikiran ini membantuku maju? Apakah ini produktif? Seringkali, jawabannya adalah tidak. Saat itulah kita perlu mengambil kendali dan mengalihkan fokus. Arahkan lampu sorot pikiran kita ke hal-hal yang positif dan memberdayakan. Pikirkan tentang solusi, bukan masalah. Pikirkan tentang peluang, bukan hambatan. Otak kita diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Ia mampu mempelajari bahasa baru, menciptakan karya seni yang indah, menemukan obat untuk penyakit, bahkan memahami alam semesta. Kemampuannya jauh melampaui apa yang kita sadari. Kita hanya perlu memberinya perintah yang benar. Kita adalah pilot dari pesawat super canggih ini. Jangan biarkan pesawatmu terbang tanpa arah atau bahkan menukik jatuh karena salah kendali. Jadi, mari kita buat kesepakatan dengan diri sendiri mulai hari ini. Jika otak kita yang luar biasa ini bisa menyalakan sebuah lampu kecil, bayangkan betapa terangnya ia bisa menyinari hidup kita jika kita menggunakannya dengan benar. Bayangkan ide cemerlang yang bisa muncul, masalah-masalah yang bisa terpecahkan, dan pertumbuhan pribadi yang bisa kita capai. Semua itu mungkin jika kita berhenti menonayokan energinya. Gunakan kekuatanmu untuk hal-hal yang membuatmu maju, bukan untuk hal-hal yang hanya membuatmu lelah dan jalan di tempat.
Energi otakmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.